Dag allemaal, welcome in my YouTube kanal. Baik teman-teman, kita akan belajar bahasa Belanda dan akan membahas percakapan di video yang sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi kalimatnya. Dag is deze stoel vrij. Stoel vrij. Dag ini artinya kayak halo, is ini udah pernah kita belajar, yaitu merupakan zijn atau dalam bahasa Inggrisnya to be, dan deze itu artinya ini, stool artinya kursi, vrij itu artinya kosong. Jadi ini merupakan kalimat tanya. Disapa dulu, dag, halo, apakah kursi ini kosong? Dan lalu dijawab ya. Ya itu dalam bahasa Belanda tulisannya JA. J itu dalam bahasa Belanda dibaca Y ya. Jadi bacanya ya. Oke, berikutnya ada ik ben Sasi. Ik ben Sasi ini memperkenalkan diri, saya Sasi. Ik itu artinya saya, ben itu to be dari ik. Bahasa Belandanya zijn. Zijn dari ik itu ben, Sasi nama. Jadi artinya saya Sasi. Ben ini zijn atau to be. Dan setelah dia memperkenalkan diri, biasanya kita menanyakan nama lawan bicara kita. Hoe het je? Hoe het je? Hoe het ini siapa ya? Hoe het je ini artinya menanyakan siapa kamu. Who, kalau diartikan satu-satu, who ini bagaimana, het ini biasa nama, menanyakan nama. Kalau who het je siapa nama kamu, ye ini dalam bahasa Belandanya kamu. Oke, berikutnya dijawab Mario. Untuk percakapannya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Ini kita membahas percakapan dan struktur bahasa Belanda. Mario. Mario ini dia menjawab namanya Mario. Dan berikutnya disapa halo. Waar kom je vandaan? Halo ini halo sapaan. Halo, tadi kan dia udah bilang namanya Mario, halo. Dan waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan ini, waar ini termasuk kata tanya yang 5W2H. Waar ini di mana, kom ini datang ya kalau diartikan satu-satu. Y ini sama ini artinya sama dengan Y, yaitu kamu. Vandaan, jadi vandaan ini bisa diartikan dari, jadi kalimat lengkapnya waar ini di mana ya, dari mana kamu datang, atau kamu dari mana, langsung dijawab out Italia, dari Italia, dari Italia. Atau kalau jawaban lengkapnya ik kom out Italia, saya datang dari Italia. Atau out ini bacanya ui out Italia, saya dari Italia. Dan berikutnya ben je allang in Nederland. Ben je allang in Nederland. Ben ini zijn atau to be tadi, dan ye ini ye kamu. Al ini artinya sudah, lang ini lama, in di, Nederland ini artinya Belanda ya, negara Belanda. Ben je allang in Nederland. Ben je allang in Nederland itu artinya, biasanya kan to be itu diartikan apakah kalau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Belanda namanya zijn. Jadi artinya bisa sama ya teman-teman. Apakah kamu sudah lama tinggal di Nederland, di Belanda? Dan dijawab 2 jaar. 2 jaar. Jaar ini tahun, 2 ini 2 tahun. Disambung lagi, ik studeer hier. Sorry ada spasi. Ik studeer hier. Jadi ik studeer hier ini artinya saya belajar di sini. Jadi tadi ditanya, ben je allang in Nederland? Sudah lama kamu tinggal di Belanda? Dijawab 2 jaar, 2 tahun. Berikutnya ik studeer hier. Ik studeer hier. Saya belajar di sini. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi bisa kita lihat kalimatnya. Kalau percakapannya panjang lagi ya teman-teman. Jadi kita bahas segini aja untuk mengenal struktur kalimat. Ini pembahasan dasar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dilihat dari kalimat-kalimat ini ya. Dalam bahasa Belanda itu ada istilahnya PV. PV atau kata kerja
Dan to be ini atau zijn dalam bahasa Belanda masuk ke dalam PV atau kata kerja. Teman-teman bisa lihat ya, kata kerja itu bisa di awal, itu untuk pertanyaan, dan bisa di setelah subjek, setelah ik ben, setelah subjek dia, ini lagi, kom ini juga kata kerja, sebelum subjek untuk pertanyaan. Dan ini jawaban ya. Yang ini lagi, ini juga PV, setelah subjek, ik ini kan artinya saya, jadi ik ini subjek, dan kom ini kata kerja, letaknya juga setelah subjek, dan kalau untuk pertanyaan, letaknya sebelum subjek. Ini subjek, ye artinya kamu, dan ini zijn atau PV ya, sebelum subjek. Dan berikutnya, ini kalimat, ini bukan kalimat tanya, dan PV-nya atau kata kerjanya ini letaknya juga setelah subjek. Jadi teman-teman bisa dilihat kalau untuk pertanyaan itu PV-nya atau kata kerjanya sebelum subjek. Ini satu. Dan ini lagi yang kata tanya, PV-nya sebelum subjek. You ini kan subjek. Dan kom ini kata kerja PV artinya datang. Dan ini satu lagi, yang kalimat tanya sebelum subjek. Jadi PV itu atau kata kerja itu selalu dekat dengan subjek. Kalau kalimat dasarnya itu letak kata kerjanya atau PV itu setelah subjek. Seperti contoh ini, ik studeer hier. Ik ini subjek, studeer PV, hier kata keterangan ya. Jadi ik studeer hier. Ik studeer hier. Ik subjek, studeer PV, dan here kata keterangan. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman, letak PV-nya atau kata kerjanya. Kalau pada kalimat pertanyaan dia duluan kata kerja, baru subjek. Kalau pada kalimat biasa, subjek dulu, baru kata kerja. Jadi itu. Jadi ingat, itu dekat, bisa pada kalimat biasa itu sesudah subjek, pada kalimat tanya sebelum subjek. Itu kesimpulannya teman-teman. Oke teman-teman, jika ada yang keliru bisa tulis di kolom komentar. Atau jika ada pertanyaan, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.